Halo guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari mata kuliah Sejarah Agama Kristen yang akan kami bahas mulai dari bab 6 hingga bab 10 tentang godaan dari pihak gnostik, kritik terhadap gereja resmi, senjata-senjata gereja, gereja Katolik yang lama, dan teologi gereja yang lama. Oke, sekarang kita masuk di bab 6 yang akan saya jelaskan terkait apa-apa saja sih godaan dari pihak gnostik ini. Nah, jadi godaan dari pihak gnostik dilihat dari wujud gnostiknya, di mana wujud gnostik merupakan gabungan antara filsafat barat dan filsafat timur. Kata gnostik memiliki arti pengetahuan tentang hikmat yang tinggi yang bersifat rahasia dan tersembunyi terkait asal hidup manusia. Yang kedua, jika dilihat dari sudut pandang gnostik Kristen, di mana ada semangat untuk mencoba memasuki gereja muda dan mencari suatu hikmat yang lebih dalam, lebih indah dan penuh rahasia, sehingga mereka dengan menafsirkan Injil secara kategoris menukarkan makna kebodohan salib dengan makna hikmat dunia. Adapun ajaran gnostik Kristen kita bisa melihat seperti yang ada di PPT ini. 3. Dilihat dari sejarah, di mana pada abad yang kedua gnostik Kristen mulai terasa pengaruh di dalam gereja. Puncak pengaruh gnostik kira-kira pada tahun 150 yang berpusat di kota Alexandria. Dan yang keempat, sikap dan gereja terhadap gnostik, di mana ada gereja yang mempelajari gnostik mulai dari mengerti bahwa maksud Injil yang terutama ialah keputusan dan bukan untuk mengemukakan suatu Taurat baru. Kebebasan manusia hanya berdasarkan pada mukjizat rahmat Tuhan saja, dan gereja hanya berpaut kepada kuasa perjanjian lama, bahwa Allah pencipta dunia adalah Allah Bapa. Serangan yang ketiga yang dialami gereja pada abad yang kedua, di samping serangan-serangan gnostik dan Marcion, adalah serangan dari pihak Montanisme. Gerakan pembangunan rohani timbul di pedalaman Asia kecil kira-kira pada tahun 160. Diawali dengan banyaknya orang Kristen yang kecewa terhadap kuasa Roh Kudus karena tidak menyatakan dirinya seperti pada gereja-gereja dahulu. Bahkan orang-orang Kristen mulai mementingkan jabatan dan organisasinya. Lebih parahnya, mereka mulai meninggalkan penantiannya akan Tuhan Yesus Kristus. Kaum Kristen pada saat itu mulai mempertanyakan apakah yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 16 mengenai roh penolong dan penghibur seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus itu sendiri ada atau tidak. Montanisme mengajarkan bagi semua orang percaya untuk menanggalkan semua ikatan bumi ini dengan berkumpul di Pepusa, sebuah desa kecil di Asia, yang maksudnya adalah untuk menantikan Tuhan Yesus. Jemaat wajib memperhatikan pernyataan yang tertinggi dan akhir. Setelah kira-kira tahun 200 sudah terdapat perkumpulan orang Montanis di Afrika Utara. Barulah pada abad keempat pengaruh Montanisme mulai surut dan akhirnya lenyap. Pada awalnya gereja merasa sukar untuk menentukan pendiriannya terhadap sekta Montanus, dan pada saat itu untuk pertama kalinya diadakan pertemuan uskup-uskup yang disebut sinode untuk merundingkan baik atau buruknya gerakan yang baru ini. Karena ajaran yang diajarkan dianggap sesat, maka banyak uskup-uskup yang menolak Montanisme. Gereja melawan asas-asas sekta tersebut karena keberatan terhadap anggapannya bahwa Roh Tuhan mengaruniakan pernyataan baru yang lebih tinggi dan sempurna daripada pernyataan Tuhan dalam Alkitab. Gereja tidak boleh menjadi sekta yang hanya mengutamakan
kesalehan dan keselamatannya sendiri, dan dengan melihat moralisme, maka mata-mata gereja terbuka sehingga mulai sadar bahwa gereja bukanlah perkumpulan orang yang suci atau sempurna, melainkan perkumpulan orang berdosa. Bab 8. Senjata-senjata gereja. Oleh karena Tuhan tidak meninggalkan gereja di dalam bahaya yang mengancamnya, maka segala serangan terhadapnya malah mendatangkan kebaikan baginya. Di antara tahun 150 dan 200, gereja sanggup menolak segala ajaran yang sesat dan menginsafi wujud dari tugasnya. Kemenangan itu barulah tercapai sesudah melewati pergumulan yang hebat. Gereja melengkapi senjatanya untuk melawan sekta. Senjata itu pula menjadi ciri dan pernyataan tegas dari wujud gereja sendiri. Ketiga senjata itu ialah: 1. Kanon dari kitab ke Perjanjian Baru yang diakui sah di samping Perjanjian Lama. 2. Pengakuan iman untuk menetapkan ajaran gereja. Dan 3. Jabatan uskup selaku pengganti rasul-rasul dan pembela kebenaran. Demikian gereja membedakan ajaran yang injili dari segala ajaran yang sesat. Sampai pada waktu itu, gereja hanya mempunyai sebuah kitab saja yang menjadi kanon, atau yaitu ukuran atau kaidah bagi kepercayaan dan kehidupan anggotanya, yaitu Perjanjian Lama. Sudah barang tentu bahwa sabda Tuhannya Yesus Kristus dan segala cerita lisan dan tulisan mengenai Tuhan sangat berkuasa pula dalam gereja. Hanya kuasa itu belum dirumuskan dan ditentukan. Jikalau gereja melawan sekta yang telah mengumpulkan banyak atau gnostik atau sedikit atau marcion, surat-surat kudus yang menjadi kanonnya, diantaranya banyak yang apokrif, maka tugas gereja yang pertama ialah menetapkan sendiri kitab-kitab manakah membuat cerita-cerita yang benar tentang Tuhannya. Ya, berdasarkan dari itu, maka pada tahun 150, kitab Injil yang kita kenal sudah umum diakui kanonik, yaitu selaras dengan kanon. Demikian pula surat-surat Rasul Paulus dan kitab Rasul-Rasul selalu ditulis oleh murid dan sahabat-sahabat, meskipun ada juga yang keberatan terhadap surat tersebut. Nah, sebaiknya beberapa kitab yang dianggap kanonik oleh sejumlah jemaat yang dimaksud ialah larangan-larangan Bapa ataupun Bapa Rasuli, yang nama ini digunakan oleh beberapa pengarang pada zaman kemudian sesudah rasul-rasul tulisan Bapa-Bapa. Nah, selain dari senjata utamanya yaitu kanon, gereja juga membutuhkan senjata lainnya dalam melawan sekte, karena tidak cukup satu kitab hanya dibubuhi oleh salah satu nama seorang rasul saja. Di dalam kitab Injil dan kisah para rasul, kaum gnostik juga diberi nama rasul sebagai pengarangnya. Oleh karena itu diperlukan suatu ringkasan iman jemaat yang akan menjadi kaidah agar tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin penjara. Terhadap sebuah kesimpulan percaya yang demikian, pengakuan yang tertua hanyalah mengenai Kristus Yesus adalah Tuhan. Jadi untuk bab 9, Gereja Katolik yang lama, nama ini dipakai gereja Kristen pada zaman segala godaan yang mengancam pada abad kedua dialahkan, sampai waktu gereja terbagi dua pada tahun 1054 menjadi gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Kristen bagian Timur dan Barat ini memiliki perbedaan. Di Barat lebih mementingkan perbuatan, dan yang diutamakan di Barat adalah ajaran tentang amal dan jasa, praktek penitensia atau penebusan dosa atau perbuatan penyesalan, dan organisasi gereja. Sedangkan di Timur, perenungan yang dipentingkan, merenung Allah atau mistik dan merenung kebenaran atau dogma. Dalam suasana itu, ilmu filsafat Kristen, mistik, askese, dan kerahiban dapat berkembang. Keselamatan dianggap sebagai suatu keadaan baru yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Yang ditekan dari teologi Timur ialah kemasukan Tuhan ke dalam daging manusia atau inkarnasi, dan kebangkitan Kristus yang karenanya manusia beroleh hidup yang kekal. Pada masa itu,
perjamuan kudus dipandang baik selaku korban dari jemaat yang patut diganjari Tuhan, maupun sebagai hadiah surgawi yang dikaruniakan Tuhan secara magis realistis. Korban itu yang dinaikkan oleh imam kepada Allah atas nama jemaat dianggap sebagai suatu persembahan ulang dari Kristus, selaku lanjutan dan ulangan dari korbannya di Golgota. Baptisan Kristen pun disalahartikan. Jemaat percaya bahwa dalam air baptisan terkandung suatu khasiat istimewa, sehingga air itu menyucikan secara magis realistis. Masalah disiplin Barat yang membuat banyak kaum pejabat ikut terlibat dalam memecahkan masalah jemaat yang berdosa, baik dosa ringan maupun dosa berat. Di tahun 217, Uskup Roma Calixtus membuat keputusan untuk mengampuni dosa besar, tentunya dengan hukuman yang berat juga kepada yang bersalah. Hak itu didasarkan kepada paham gereja yang baru. Gereja bukanlah jemaat yang kudus, melainkan suatu ladang di mana gandum dan lalang tumbuh bersama-sama, atau suatu bahtera yang memuat binatang halal maupun haram. Dengan demikian, pintu gereja terbuka luas untuk menyambut orang yang lemah dan berdosa, supaya jangan binasa, melainkan selamat kelak. Organisasi gereja pada saat itu mulai berkembang. Perlahan pada tahun 250 bahkan diadakan sinode-sinode daerah yang pusat organisasinya ialah uskup, kaum pejabat yang mengepalai jemaat, dan tentunya seorang uskup harus dipilih oleh jemaat sendiri dan perlu ditahbiskan supaya mereka mewarisi segala hak dan kuasa rasuli. Agama Kristen berkembang dari ibu kota metropolis, maka tentulah sinode berhimpun di sana dan sidangnya diketuai oleh uskup di kota itu yang bergelar metropolit. Uskup Roma diutamakan sebab dalam ibu kota kekaisaran itu terdapat jemaat Kristen yang terbesar dan terkaya. Tetapi alasan yang istimewa sebenarnya ialah bahwa Rasul Petrus dan Paulus yang paling dihormati dalam gereja telah bekerja dan mati syahid di situ. Oleh sebab itu, uskup-uskup pengganti di Roma merasa dirinya lebih mulia dan berkuasa daripada uskup-uskup yang lain. Contohnya Uskup Victor yang memutuskan hubungannya dengan jemaat-jemaat di Asia Kecil pada akhir abad kedua karena mereka tak menerima keputusannya tentang tanggal perayaan Hari Raya Kebangkitan, tetapi sikapnya itu tak disetujui oleh uskup-uskup yang lain. 9. Gereja Katolik yang lama, tentang Cyprianus, pemimpin gereja yang terutama teristimewa di Barat. Uskup Kartago di Afrika Utara yang dipilih menjadi uskup pada tahun 248 memiliki pandangan di mana gereja berhak mengampuni semua orang yang jatuh dalam dosa berat, tetapi jalan penerimaan kembali orang-orang murtad itu wajib menebus dosanya dengan menjalani hukuman gereja yang berat, supaya pertobatan dan penjelasannya nyata dengan terang. Peraturan penebusan dosa yang keras itu tidak disukai banyak orang, tetapi pandangan dan tindakan Cyprianus itu menang. Kuasa Cyprianus bertambah besar di Barat dari Spanyol dan Galia. Prancis juga meminta nasihatnya tentang pelbagai soal mengenai pekerjaan gereja. Tetapi pada tahun 255, Cyprianus ditentang oleh Uskup Stefanus dari Roma yang melarang baptisan ulang orang sekta yang ingin masuk gereja Katolik. Menurut Stefanus, orang yang mau pindah ke gereja Katolik tidak perlu dibaptis lagi. Berbeda dengan Cyprianus yang pendiriannya mengatakan di luar gereja tak ada keselamatan. Pada tahun 1870, kuasa Paus semakin diakui dan dijunjung, sampai akhirnya pendirian Stefanus mendapat kemenangan definitif pada teologi gereja lama, di mana pada saat itu golongan apologet mereka berusaha untuk menyesuaikan dan membuktikan bahwa Injil saja yang menggenapi cita-cita filsafat Yunani, di mana manusia dapat berhubungan dengan Allah. Itu pertolongan roh yang menjadi pengantar antara surga dan bumi. Roh pengantar yang utama ialah firman atau logos. Menurut pandangan apologet, logos adalah sesuatu yang bukan Allah dan bukan pula dari manusia, melainkan suatu jabatan antara roh dan zat benda. Bahkan dengan logos itulah Allah menciptakan dunia. Mereka juga menyamakan logos filsafat dan logos firman yang disebut dalam Injil Yohanes. Tujuan mereka tentulah baik,
namun mereka menimbulkan pandangan kepada non-Kristen untuk memasuki teologi gereja. Ini menjadi dasar dari segala pemahaman gereja lama, sebab ada tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jika Yohanes sendiri mengartikan demikian, maka tentulah Yesus tidak dipandang sebagai Allah sendiri yang turun ke bumi, melainkan adalah suatu zat yang setengah ilahi saja. Sejak timbulkan apologet, pandangan itu menjadi ajaran umum dalam gereja. Kemudian hari itu lama-kelamaan dibersihkan dari pengertian non-Kristen.